Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada kegiatan kehadiran Allah SWT karena pada siang hari ini untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu. Saat ini kita akan menerima paparan materi dari teman kita peserta CDP. Tadi sudah ada satu orang yang telah menyampaikan. Jadi ini adalah sesi kedua untuk kegiatan semacam sosialisasi di depan kita, bagaimana hasil belajar teman-teman kita di Guru Penggerak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya, dan terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyimbasan modul 1.4 dalam program Guru Penggerak Angkatan 5. Baik, sebelum saya lanjut supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Setuju? Ya, karena habis makan pasti sudah kekenyangan, sudah malas gerak pastinya. Tapi kita harus semangat pagi ini. Saya cek semangatnya dulu. Apa ya? Langsung saja ya, supaya tidak lama-lama. Kita ice breaking. Clue-nya adalah lakukan jika saya katakan. Jadi kalau saya tidak bilang saya katakan, dan dilakukan. Nanti contoh, kalau saya bilang Bapak Ibu berdiri, tapi jangan dilakukan. Nanti bila saya di awal saya bilang saya katakan berdiri, baru berdiri, ya. Ngerti Ki? Ya, kita cek konsentrasi ya. Apakah sudah makan lebo-lebo, ataukah sudah makan bakso bakar, sudah tidak fokus hari ini. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Iya, kita mulai. Ya, baru mau ditanya oh ya mungkin. Oke, kita mulai ya. Ya, sekarang angkat tangan kanan tak dulu. Angkat tangan kanan. Oke, angkat tangan kanannya Bu. Ya, sudah mulai. Oke, dari beberapa orang hari ini ternyata yang konsen itu cuma Pak Fadli sama Bunda. Saya bilang ya. Jangan harus saya tadi. Nanti Bapak Ibu lakukan. Kalau saya bilang saya katakan angkat tangan kanan tak. Nah fokus sama itu baru sekarang nggak konsentrasi. Satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. Sekarang Bapak Ibu saya katakan pegang kue di depannya Bapak Ibu. Yang tidak ada kuenya. Yang ada kuenya. Oke, sekarang simpan di meja atas. Mira salah Bu. Salah. Nanti saya bilang saya katakan simpan di meja atas, baru kita simpan. Oke. Berarti nggak fokus ya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak hari ini. Konsentrasinya sangat tinggi. Oke, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Ini cuma brainstorming supaya Bapak Ibu tidak nggak bosan ya. Kita lanjut tentang penyimbasan budaya positif. Ya, jadi adapun hasil yang kami pelajari di Guru Penggerak mulai dari modul 1.1 sampai sekarang 2.1, kami diminta untuk melakukan penyimbasan tentang modul 1.4 yang telah kami dapatkan di program Guru Penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali saya hanya mau menyampaikan dulu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Kita namakan dengan trilogi pendidikan. Yang pertama itu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Bapak Ibu mungkin sudah tahu semua apa maknanya itu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sudah ya Bapak Ibu? Belum. Ya. Terlambat Pak Ahmad. Ya, jadi Ingarso Sungtulodo itu bagaimana guru menjadi teladan bagi anak-anaknya. Itu Ingarso Sungtulodo. Kemudian Ingmadyo Mangunkarso, bagaimana di tengah-tengah pembelajaran guru itu selalu memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian Tuturi Handayani, kita di belakang anak-anak harus selalu memberikan dorongan kepada anak-anak. Jadi itu sebenarnya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, untuk dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita harus selalu menuntun segala kekuatan kodrat
yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan itu bagaimana kita memanusiakan manusia. Itu tujuan pendidikan. Bagaimana kita membangun atau mendidik anak-anak sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan bakat mereka. Jadi kita harus mengetahui dulu bagaimana bakatnya anak-anak, bagaimana minatnya anak-anak. Jadi segala sesuatu yang ada di anak-anak itu bakat dan minat anak-anak itu setiap anak berbeda, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu bukan kertas kosong. Jadi anak-anak bukan kertas kosong yang kita sebagai guru seenaknya saja untuk mengukir kertas kosong itu. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah ada bakat dan minatnya. Tinggal kita bagaimana mengasah kemampuan bakat dan minat anak-anak itu sehingga mereka bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, ini semua dilakukan agar kita bisa mencapai profil pelajar Pancasila sesuai dengan apa yang tujuan pendidikan saat ini inginkan. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang terakhir itu mandiri. Nah, selanjutnya pertanyaan kita, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut? Ya, dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang harus dilakukan sebagai seorang guru adalah kita harus selalu memberikan pembiasaan-pembiasaan baik untuk mewujudkan disiplin positif bagi peserta didik kita. Nah, selanjutnya terkait dengan disiplin positif. Sebenarnya apa sih disiplin positif itu? Kan kita cuma tahu biasanya kata disiplin, ya. Jadi disiplin positif itu menurut Dr. William Glasser ada banyak cara yang dilakukan agar anak-anak kita itu bisa terbangun disiplin positifnya. Nah, bisa melalui motivasi dan bisa juga melalui restitusi. Kalau motivasi kan kita sudah tahu, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Yang mungkin baru di benak Bapak Ibu adalah kata restitusi. Atau sudah banyak Bapak Ibu yang tahu apa itu restitusi? Ya, sebentar saya jelaskan. Kemudian terkait dengan restitusi itu sendiri, sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan dasar. Ya, yang pertama itu power atau kekuatan. Yang kedua freedom, kebebasan. Fun, kesenangan. Belonging itu semacam kebahagiaan, rasa cinta. Kemudian survival, ingin bertahan hidup. Nah, biasanya anak-anak peserta didik kita ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, itulah biasanya mereka melakukan semacam pelanggaran-pelanggaran. Biasanya anak-anak suka cari perhatian ke Bapak Ibu gurunya. Mungkin salah satu kebutuhan 5 ini ada yang tidak terpenuhi dari mereka. Nah, kayak rasa sayangnya, mereka ingin dicintai, mungkin di lingkungan rumahnya atau di lingkungan teman pergaulannya, mereka tidak mendapatkan itu. Sehingga biasanya di sekolah, dia melakukan pelanggaran tertentu atau hal-hal untuk menarik perhatian kita sebagai guru. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita sudah ada bagian restitusi. Kalau tadi Bapak Ibu mungkin menerka-nerka, sebenarnya apa sih restitusi itu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini semacam bagaimana kita menangani siswa Bapak Ibu. Kan kebanyakan dari kita ketika siswa kita melakukan pelanggaran, apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Diapakan Bapak Ibu? Kalau siswa melakukan pelanggaran, diberikan sanksi. Diapakan lagi? Ditegur. Iya, diapa lagi? Ditegur. Iya, jadi benar yang apa Bapak Ibu katakan bahwa ketika anak-anak biasanya melakukan pelanggaran, kita biasanya melakukan teguran, diberikan sanksi. Biasanya juga kita masih sulit bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Apa kira-kira bedanya Bapak Ibu hukuman dengan konsekuensi? Ketika anak-anak melakukan pelanggaran, biasanya ada yang memberikan hukuman, ada yang memberikan konsekuensi.
Iya, apa kira-kira bedanya? Iya, silakan Bu sharing. Jadi ini sesi sharing. Contoh saja ya. Iya, benar. Misalkan hukuman tadi atau sanksi, misalkan disuruh bersihkan toilet, Iya. itu masuk hukuman ya, Iya. sanksi ya, karena mereka tak terlihatkan tugas. Iya. Nah, konsekuensinya, jadi itu mau dibedakan tadi ya, konsekuensinya apa ya? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi, Bunda? Hukuman. Iya. Itu konsekuensi lahir dari sebab akibat. Karena tadi dia tidak mengerjakan tugasnya, maka dia diberikan hukuman, kemudian tidak ikut belajar, mungkin seperti itu barangkali. Ya, terima kasih banyak Bunda. Tepuk tangan dulu tuh untuk Bunda. Ya, jadi hukuman itu adalah tindakan yang kita berikan ke peserta didik tanpa sebelumnya ada kontrak atau perjanjian dengan peserta didik. Biasanya kita saja yang langsung berikan mereka tindakan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Contoh, sebelumnya kita tidak pernah memberikan hitam di atas putih atau memberikan perjanjian sebelumnya kalau kamu salah, kamu harus melakukan ini. Jadi kalau hukuman itu tidak ada sebelumnya perjanjian dengan peserta didik dengan apa yang dia lakukan. Bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi kita sudah ada sebelumnya perjanjian dengan peserta didik. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi bedakan di antara hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi sebelumnya kita sudah ada perjanjian, kayak kontrak pembelajaran. Nah, itu namanya kalau anak-anak melakukan pelanggaran, mereka diberikan pelanggaran sesuai dengan kesalahan mereka. Kan sebelumnya kita sudah kontrak pembelajaran. Dan sudah jelas juga apa hukumannya kalau dia melakukan pelanggaran. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman kita tidak ada perjanjian sama sekali dengan peserta didik. Kita langsung saja kasih dia tindakan sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Iya. Jadi terkait restitusi ini Bapak Ibu, jadi restitusi itu bagaimana menangani permasalahan yang terjadi pada siswa, namun tidak membuat siswa merasa down. Nah, jadi mereka ada masalah, tapi kita menanganinya dengan cara yang baik sehingga mereka tidak merasa terpojokkan atas kesalahan yang mereka perbuat. Nah, ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu bisa lihat di slide, ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau kita melakukan restitusi itu semua dikembalikan kepada siswa. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu tadi yang 5 kebutuhan dasar itu, yang mana yang mereka sebenarnya tidak rasakan sehingga mereka melakukan pelanggaran. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kan kita biasanya kalau beberapa teman guru, beberapa dari kita biasanya ketika melakukan tindakan ke siswa itu baik verbal maupun tindakan itu yang menyakiti, ya. Kalau restitusi tidak sama sekali menyakiti perasaan anak, karena kita semua kembalikan ke anak. Apa yang dia lakukan, karena apa? Kita tanya kembali ke mereka, kenapa kamu melakukan itu? Kira-kira kalau kamu melakukan itu, bagaimana dampaknya? Dan apa yang kamu harus lakukan ketika kamu melakukan itu? Jadi segala sesuatunya dikembalikan ke anak. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita melakukan restitusi, anak-anak itu tidak akan merasa down. Anak-anak itu tidak akan merasa terpojokkan. Anak-anak akan merasa bahwa inilah saya. Mereka bisa kembali ke teman-temannya dengan apa yang telah mereka ungkapkan, apa masalah yang dia lakukan, apa solusi dari permasalahan itu, dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk terkait restitusi, ada 5 posisi kontrol kita kaitannya dengan restitusi. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kalau penghukum itu dia yang bersifat yang kayak tadi, memberikan kata-kata verbal maupun tindakan yang memberikan hukuman kepada peserta didik atas kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah di sini dia kita dari guru itu biasanya kayak bilang, begitu mintongku kau, suka mintongku terlambat. Nah, kasihan tuh sama mamamu di rumah. Nah, itu namanya pembuat merasa bersalah. Anak-anak merasa, nah iya mintong itu saya, gara-gara saya bapakku pulang pergi ke sekolah urusi saya dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga teman. Nah, kalau posisi teman ini dia kayak akrab ke siswa. Nah, jangan begitu. Contoh ya, jadi begitu. Memang kalian itu jadi orang sukses. Dia kayak teman, kayak orang dekat. Kemudian yang keempat pemantau. Kalau pemantau itu dia selalu berdasarkan tata tertib sekolah. Jangan begitu. Sudah tahu tata tertib, tahu nggak boleh bawa HP. Kalau bawa HP nanti HP-nya diambil. Itu pemantau. Kemudian kalau manajer dia lebih kayak yang tadi di awal saya katakan. Kalau manajer itu dia mengembalikan segala sesuatunya ke anak. Contoh ada siswa yang bawa HP, dipanggil. Tahu kenapa Mem panggil kamu ke sini? Tidak tahu Mem. Tadi Mem dapat laporan kamu bawa HP. Benar itu? Biasanya anak masih menyangkal. Tidak, Mem tidak bawa Kak. Bilang kira-kira biasanya kalau bawa HP ke sekolah itu bagaimana? Ada aturannya atau tidak? Biasanya sudah mulai terbuka anaknya. Jadi kalau bawa HP biasanya apa sanksi tak? Ya jadi manajer itu bagaimana kita sebagai seorang guru selalu mengembalikannya ke siswa. Jadi bukan kita secara langsung bawa ke HP sini HP mau dikasih ke hukuman begini bla 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 bla. Jadi kalau manajer dia posisinya lebih berpusat ke siswanya. Ya, kira-kira Bapak Ibu sudah tahu? Oh, berarti saya di posisi kontrol ini Kak. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu posisinya selama ini dalam pembelajaran yang mana? Penghukum, kenapa dia nggak bilang penghukum? Kalau Bapak Ibu yang lain, di mana posisi kontrol tak? Biasanya itu kebanyakan itu kita di sini 3 dan 4, ya, teman dan pemantau. Jadi kita diharapkan bagaimana kita posisi kontrol kita sebagai manajer dalam menangani permasalahan yang terjadi pada siswa kita. Jadi mengembalikan segala sesuatunya ke siswa. Jadi semuanya siswa permasalahannya dan mereka sendiri juga yang memberikan solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Ya, jadi tinjau tadi yang 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ini biasa yang dikatakan guru ketika dia berada di posisi penghukum, yang biasa dikatakan guru saat dia berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kemudian bagaimana menjalankan restitusi tersebut? Jadi menurut Om Nielsen ada namanya segitiga restitusi. Jadi sama tadi yang dijelaskan mengenai jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang kita lakukan sebagai seorang guru ketika menangani permasalahan yang terjadi kepada siswa. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi kebutuhan. Jadi 3 proses restitusi ini kalau kita sudah kerjakan, insya Allah anak-anak itu akan merasa lebih bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Karena mereka sendiri yang ungkapkan apa yang dia harus lakukan. Jadi berarti kembali ke dia. Ya, ini saja Bapak Ibu ya. Kita karena sama juga tadi pembahasan yang disampaikan yang nanti supaya tidak berlama-lama. Jadi di bagian menstabilkan identitas apa yang harus dilakukan, kemudian validasi kebutuhan juga apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, dan yang terakhir ada terlewat ya, maaf sama slide-nya. Yang di bagian membuat keyakinan apa juga yang harus kita lakukan. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Ibu untuk mendengarkan sedikit ilmu yang saya dapatkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas penyampaian materinya. Mungkin bisa diberikan aplaus Bapak Ibu. Semoga dalam proses setelah hari ini itu kita bisa terbuka untuk bagaimana tindakan kita peserta didik kita. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan. Atau ada pertanyaan? Tidak perlu ya. Jadi saat ada yang bertanyakan Bapak Ibu terkait dengan proses kita, ternyata dalam proses penanganan anak-anak itu ada beberapa kategori, dan kayaknya mungkin di kita itu lebih banyak di kategori bukan sebagai manajer ya, dan juga ada terkadang kita sebagai pemantau. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak Ibu atas penyampaian materinya.